Assalamualaikum laskar bres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Marisa di channel YouTube Sahabat Sarwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Kali ini saya tetap akan membahas dan menjawab pertanyaan laskar ngarit yang sudah masuk ke kolom komentar. Jadi hari ini ada cukup banyak pertanyaan yang akan kita bahas ya. Langsung saja pertanyaan yang pertama dari Risma Tetes. Jadi ini saya lagi membaca kolom komentar saya. Mau tanya, sapi menyusui kok dingklang dok, apa solusinya? Dingklang ini bisa karena beberapa hal. Yang pertama karena metabolisme ini terkait dengan kekurangan kalsium, magnesium dan lain-lain. Maka jika ini yang terjadi, yang harus dengan lakukan adalah segera memulihkan. Solusi panggil dokter dan berikan suplemen berupa mineral tinggi magnesium dan tinggi kalsium. Lalu untuk makanannya bisa jenengan berikan rumput yang pendek-pendek, rumput galengan, rumput sawah, rumput tanah lapang. Ini lebih heterogen nutrisinya, gizinya daripada rumput yang kita tanam, seperti rumput gajah dan lain-lain ya. Jika dingklang ini indikasi dari adanya osteoartritis atau benturan atau trauma, maka tetap yang harus jenengan lakukan adalah jenengan memanggil dokter untuk melakukan treatment. Tetapi solusinya begini, panggil dokter untuk memastikan diagnosa. Jika dokter mendiagnosa sapinya jenengan ini mengalami kekurangan kalsium, magnesium baru gejala, maka yang harus jenengan lakukan setelah dilakukan tindakan dokter adalah memberikan nutrisi yang baik. Berikan rumput galengan, rumput lapangan, rumput yang pendek-pendek, rumput yang variasinya cukup banyak gitu ya. Atau jenengan berikan mineral tinggi kalsium, magnesium. Jika kita menyebut merek, yang paling mudah diberikan atau yang paling mudah didapatkan adalah mineral premik TMC, premiknya Sunbe dan lain-lain. Tapi banyak sekali produk yang lain yang lebih bagus ataupun yang lainnya ya. Cuman itu saya menyebutkan yang paling mudah didapat. Lalu jika dingklangnya ini karena osteoartritis atau ada luka di persendian, maka yang harus jenengan lakukan adalah menjaga agar luka tersebut tidak sampai busuk. Lalu memastikan si sapi ini sering keluar kandang untuk mengadaptasikan kaki ya. Itu, dan kandang tidak boleh licin. Itu yang harus jenengan lakukan. Oke. Siap, dari Risma Tetes sudah kita bahas. Ada yang bertanya, Ken Arata, anak sudah umur 10 bulan, indukan pernah di IB sekali, tapi belum bunting, tidak ada tanda birahi lagi. Kenapakah dok? Ya mungkin saja bunting bos, karena sapi bunting itu hormon yang berperan adalah progesteron, sedangkan sedangkan sapi birahi yang berperan adalah estrogen. Jadi jika sapinya jenengan sudah di IB dan induknya sudah tidak birahi lagi, ada dua kemungkinan, ya bunting atau terkena masalah reproduksi. Jadi kalau sudah 10 bulan kalau 10 bulan tidak di IB ya berarti bermasalah bos, karena kan harusnya anak sudah lahir. Oke, siap, kita lanjutkan. Rasendrio Adisatwiko bertanya, dok, bolehkah sapi yang BB sering diberikan pakan sabetan daun tebu? Maksudnya apa? Sapi yang BB atau babi pedet apa ini? Tapi prinsipnya sapi boleh diberi makan daun tebu, tapi saran saya kalau jangan ada mesin chopper, dichopper dulu, digiling dulu, dihaluskan agar memudahkan si sapi untuk mengunyah, agar tidak terlalu payah atau kepayahan pada saat sapi tersebut mengunyah.
dan itu memudahkan sapi untuk proses metabolisme pencernaannya ya, jadi tidak akan kelelahan dan meminimalkan resiko indigesti. Oke, pertanyaan selanjutnya Firdaus Huda Maulana, dok, gimana cara mengatasi sapi umur 11 bulan yang kecentet susu, perut jembling buncit? Terima kasih. Lah, salam Laskar Ngarit beras-beras. 11 bulan pedet 11 bulan, sapi 11 bulan kok kecentet. Ini biasanya ada salah penanganan ketika masih pedet. Bisa jadi misahnya pedet ini terlalu cepat sehingga gizi yang seharusnya masuk dari induk itu tidak masuk. Ini yang pertama. Yang kedua, kadang sapi terlalu parah menderita cacing, kronis banget. Jadi mulai dari kecil sampai usia 11 bulan tidak pernah mendapatkan obat cacing. Ini biasanya efeknya adalah sapi sangat buncit, jegrik-jegrik dan kurus. Jadi badannya kurus tapi perutnya buncit, oke? Dan yang ketiga, kadang malah kebanyakan protein. Kita ingin sekali memacu sapi kita untuk gemuk, sehingga yang jenengan lakukan adalah memberikan comboran sebanyak mungkin. Padahal prosentase dan proporsi comboran ini bagi sapi yang jenengan itu tidak bisa diterima dengan baik, dan yang terjadi adalah kelebihan protein. Nah, kelebihan protein ini justru akan menghasilkan dampak yang tidak baik. Yang kita inginkan sapi kita gemuk ternyata malah cindilen kalau kata orang Jawa. Jadi badannya kurus tapi perutnya buncit. Jadi itu ya Mas Firdaus Huda. Cara mengatasinya bagaimana? Cara mengatasinya jenengan pastikan sudah diberikan obat cacing yang spektrum luas. Dapat 2 minggu diberikan obat cacing lagi, diulang, oke. Lalu selanjutnya jenengan perbaiki terutama apa? Hijauan. Berikan rumput yang baik-baik. Berikan rumput yang baik-baik, dan jenengan bisa mengkombinasi dengan memberikan tetes tebu atau molase ya, atau jenengan pakai E4 untuk fermentasi atau membantu sebagai probiotik, agen probiotiknya, atau jenengan bisa memberikan konsentrat. Konsentrat ini bisa jenengan berikan antara 1/4 sampai 1 kilo per hari. Jenengan kalkulasi aja, kalau memang masih masuk berikan konsentrat. Itu saran dari saya. Dan yang terakhir, jangan lupa sering-sering dilepas, karena kadang-kadang sapi yang kecentit itu dia stres di kandang, kandangnya terlalu kotor. Kalau bisa sering-sering dilepas di padang ya, di halaman. Kalau misalkan jenengan ada halaman di sekitar kandangnya jenengan. Oke, ada yang bertanya, Fayumi Zamzam, dok, tolong rekomendasikan salah satu mineral yang baik. Saya biasanya menggunakan Premix TMC atau Premix Sunbase. Saya menyampaikan ini bukan dibayar, bukan juga apa istilahnya yang dapat bayaran, itu tidak, tapi saya biasanya menggunakan dua itu. Oke, siap. Raizel, assalamualaikum Pak Dokter, mau tanya, apa benar kecambah dapat merangsang sapi cepat birahi? Mohon penjelasannya. Apakah kecambah bisa merangsang sapi birahi? Ini penjelasannya cukup panjang. Kecambah itu sifatnya bisa meningkatkan atau memperkuat gejala birahi. Bisa memperkuat gejala birahi. Jadi sapi yang birahinya tidak terlalu tampak, jika diberikan kecambah itu efeknya birahinya akan tampak. Apakah kecambah bisa digunakan untuk merangsang birahi? Kompleks banget Pak Bos. Kalau sapinya jenengan bermasalah di hormonal, terlalu kurus, metabolismenya tidak jalan, sehingga gonadotropin releasing hormonnya itu tidak cukup keluar untuk merangsang LH dan FSH, maka meskipun diberikan kecambah dia tidak akan bermanfaat. Maka solusi dari saya, jika sapinya jenengan tidak birahi, yang utama adalah berikan obat cacing. Diulang setelah 2 minggu. Pastikan obat cacingnya spektrum luas dan dosisnya masuk. Oke, lalu yang kedua, jenengan berikan nutrisi yang cukup, paling tidak 10-12% berat badan itu hijauan harus masuk. Nah, jika jenengan sudah melakukannya, kok ternyata masih belum birahi, jenengan evaluasi lagi, apakah sapinya jenengan itu stres? Kandang terlalu gelap itu juga bisa, kandang terlalu tersinari juga bisa. Maka yang harus jenengan lakukan adalah melakukan evaluasi pencahayaan. Itu. Nah, jika sapinya jenengan dari kurus sudah menjadi lebih gemuk, kok belum birahi, maka jenengan bisa memanggil dokter untuk memberikan treatment multivitamin. Jika ternyata dengan pemberian multivitamin itu tetap tidak birahi dan kondisi sapinya jenengan BCS-nya sudah lebih dari 2,5 atau 3 bahkan, maka yang bisa jenengan lakukan adalah memberikan terapi hormon. Minta terapi hormon ke dokter agar segera dilakukan hormon. Biasanya tergantung
tergantung stadium apa pada saat itu perkembangan di korpus luteumnya. Ada yang jarak sekian hari, 7 hari, ada yang harus diulang pemberian hormonnya. Oke, Raizel, semoga penjelasannya bermanfaat. Siap. Ahmad Sukron, dok, misal jerami gak usah difermentasi, tapi sebelum dikasihkan disemprot EM4 sama tetes tebu, habis itu langsung diberikan, aman nggak kira-kira? Aman bos, tidak ada masalah. Jadi EM4 itu fungsinya sebagai probiotik, dia akan membantu mencerna, meningkatkan palatabilitas ya, meningkatkan rasa rasanya atau merangsang si sapi agar mau makan. Terus tetes tebu itu juga bagus banget fungsinya, tapi jangan terlalu banyak, tetap ikuti saran dan anjuran. Jadi prinsipnya boleh. Oke, siap. Saya akan menjawab yang selanjutnya. Encap Sabtiullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sapi saya keselio di persendian kaki bagian bawah. Bisakah normal kembali? Apa obatnya? Bila sembuh, bisakah saya gemukkan sampai 700 kg? Terima kasih dok. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisakah sembuh tergantung tingkat keparahan. Jadi saran saya, bos, jangan panggil dokter yang senior, yang sudah terbiasa nangani sapi. Biasanya dokter akan memberikan anti radang yang sangat kuat, akan memberikan nutrisi tulang, ya, lalu akan menganalisa apakah bisa pulih atau tidak. Jadi tingkat keparahannya nanti yang tahu adalah dokter yang memeriksa. Dan apabila sembuh, apakah bisa digemukkan sampai 700 kg, tergantung tingkat keparahannya saat itu. Jadi saran saya itu semoga segera teratasi. Siap. Kita lanjutkan. Rizky Alvaris, dok, sapi saya 4 kencing darah semua, minta solusinya. 4 kencing darah semua, biasanya bisa karena keracunan dari pakan rumput atau jerami yang banyak mengandung racun. Ini akan menyebabkan kencing darah, itu yang pertama. Yang kedua, bisa infeksi dari leptospira. Jika pakan jerami atau fermentasi atau apapun yang jenengan gunakan dan di situ banyak tikus berkeliaran atau banyak genangan air, maka tidak menutup kemungkinan penyebabnya adalah leptospira. Bisa juga kadang-kadang racun yang ada di lamtoro itu juga bisa menyebabkan kencing darah, dan banyak kasus-kasus yang lainnya. Jadi konkretnya, kalau sapi saya 4 itu kencing darah semua, luar biasa bos. Itu ujian yang berat bagi jenengan. Segera panggil dokter agar segera diketahui permasalahannya dan segera dicarikan solusinya. Siap. Pertanyaan selanjutnya, kalau Mas Boys, kalau sapi dah umur setahun kok belum minta kawin, kenapa? Namanya adalah delayed puberty atau tertundanya masa birahi. Penyebabnya bisa karena cacingan kronis, kekurangan gizi, stres yang terus-menerus, dan atau dia menderita, Pak Bos. Jenengan bisa mengevaluasinya, jenengan panggil dokter, minta saran terbaik, dilakukan pemeriksaan, tapi intinya itu adalah delayed puberty. Kadang-kadang sapinya peternak yang terlalu gemuk juga akan sulit birahi. Jadi dalam konteks ini saya sarankan sapi darah, sapi perawan jangan terlalu kurus, kurang dari BCS 2 itu resiko. Juga jangan terlalu gemuk, lebih dari BCS 3. Itu juga akan menyebabkan masalah reproduksi. Oke? Laskar Karet Bres dimanapun Anda berada, itu tadi ada beberapa pertanyaan yang berhasil saya jawab hari ini. Saya Dr. Iwan Adisa mengucapkan terima kasih buat jenengan yang sudah like, subscribe, komen, dan sering membantu membagi video saya di grup-grup WA atau grup-grup Facebook. Sekian video dari saya, semoga berkenan. Jangan lupa, masyarakat yang teredukasi adalah kekuatan sebuah bangsa. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Karet Bres, semangat.